Di tengah-tengah padang pasir Mekah yang gersang, berdiri satu rumah sederhana milik pimpinan Quraisy yang terhormat. Rumah tersebut milik Abdul Muthalib. Dari rumah sederhana ini, kelak akan lahir anak laki-laki yang akan menjadi bagian penting dalam sejarah umat manusia. Anak laki-laki ini adalah Abdullah. Sejak kecil, Abdullah sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Tampangnya rupawan, sorot matanya teduh, kata-katanya penuh adab. Ia bukan hanya tampan dalam rupa, tapi ia juga indah dalam akhlak. Abdullah tumbuh di bawah didikan sang ayah yang dikenal tegas dan menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Meskipun Abdullah lahir daripada keluarga bangsawan, tetapi ia tidak tumbuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Sejak belia, ia sudah belajar bangun lebih awal untuk membantu sang ayah Abdul Muthalib berangkat menuju tempat pertemuan suku Quraisy. Bahkan, karena sifatnya yang jujur, Abdullah seringkali dimintai oleh orang tua menjadi saksi dalam perjanjian dagang kecil-kecilan. Karena para orang tua tahu bahwa Abdullah tidak akan pernah berdusta walaupun dirinya yang menjadi taruhannya. Satu hal yang paling menonjol dari Abdullah adalah kecintaan ia terhadap kebaikan dan keadilan. Pernah suatu ketika, Abdullah diminta untuk ikut dalam ekspedisi dagang. Tetapi ia menolak karena ia tahu bahwa ada satu pedagang dalam rombongan dagang tersebut yang kerap kali menipu pembeli di kota yang lain. Namun, Abdullah yang dibanggakan ini sebentar lagi akan menjadi ujian bagi suku Quraisy di Mekah. Ujian tersebut datang daripada nazar sang ayah Abdul Muthalib yang dulu pernah melantunkan doa di hadapan Ka'bah. Doa Abdul Muthalib yang dilantunkan di hadapan Ka'bah adalah ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikaruniai banyak anak dengan tujuan untuk membantu dan menjaga kehormatan keluarga. Bahkan Abdul Muthalib bernazar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, ia akan mengorbankan salah satu putranya sebagai bentuk pengabdian. Allah pun mengabulkan doanya. Abdul Muthalib dikaruniai 10 putra. Putranya tumbuh dengan gagah berani. Namun nazar adalah janji yang tidak boleh diingkari. Dan waktu ini telah tiba janji itu untuk ditepati. Dengan berat hati, Abdul Muthalib mengumpulkan 10 putranya di hadapan Ka'bah, menuliskan namanya satu persatu di dalam anak panah. Lalu undian pun dimulai. Anak panah pun dilemparkan. Semua mata tertuju pada anak panah yang keluar. Semua diam, semua kaku. Abdul Muthalib tidak bisa berkata-kata, tangannya bergetar, mulutnya dia membisu, karena yang keluar adalah nama Abdullah. Abdullah adalah putra yang sangat ia cintai, dan ia tahu bahwa Abdullah lah di antara 10 putranya adalah yang paling soleh dan paling berbudi pekerti. Berita hasil undian pun tersebar luas di kalangan orang-orang Mekah. Para ibu-ibu menangis di lorong-lorong rumahnya karena ternyata Abdullah yang keluar sebagai undian. Kemudian pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Abdul Muthalib menentang niat tersebut. Dan para tetua Quraisy akhirnya bersepakat untuk mencari solusi lain dalam memenuhi nazar Abdul Muthalib. Hingga keluarlah satu keputusan bahwa mereka akan berangkat menuju peramal di Hizaj yang terkenal dengan bijaksana. Abdul Muthalib pun menceritakan kisahnya kepada peramal tersebut. Kemudian peramal tersebut mengajukan atau menyuruh Abdul Muthalib untuk melakukan undian antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Ketika undian tersebut dilemparkan dan yang keluar unta, maka sembelihlah unta tersebut. Namun ketika undian tersebut yang keluar adalah nama Abdullah, maka tambahlah 10 ekor unta dari setiap 1 ekor unta. Kemudian Abdul Muthalib pun kembali ke Mekah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh peramal dari Hizaj tersebut. Abdul Muthalib menyiapkan 10 ekor unta dan Abdul Muthalib melakukan undian 10 kali. Undian pertama yang keluar ternyata nama Abdullah.
Abdul Muthalib pun menyerahkan 10 ekor unta. Kemudian undian kedua, ternyata yang keluar adalah Abdullah. Undian ketiga, keempat, sampai undian ke-9, ternyata yang keluar terus-menerus nama Abdullah. Hati Abdul Muthalib sangat hancur. Hanya tinggal satu harapan lagi dalam undian ini yang akan merubah nasib Abdullah. Kemudian di unta terakhir, undian pun dilemparkan. Dan yang keluar adalah unta. Abdullah berdiri tegar di hadapan maut, diselamatkan oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib pun menyembelih 100 ekor unta sebagai ganti nazarnya, kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat Mekah sebagai bentuk syukur sang ayah yang tidak terjadi kehilangan permata hatinya. Di tengah gemerlap kota Mekah, Abdullah bin Abdul Muthalib tumbuh dan terkenal sebagai pemuda yang tampan, berakhlak mulia, serta memiliki budi pekerti yang baik dengan keturunan yang terhormat dari Bani Hashim. Sementara itu, Aminah binti Wahab merupakan keturunan Bani Zuhrah yang dikenal dengan cantik dan rupawan, akhlaknya yang mulia, serta cerdas dan berasal daripada keluarga yang terpandang. Abdul Muthalib menginginkan pasangan anaknya ini yang sepadan, hingga Abdul Muthalib pun melamar Aminah untuk anaknya Abdullah, dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh keluarga Aminah. Lalu mereka melangsungkan pernikahan dengan khidmat, mencerminkan kesederhanaan dan kehormatan dari keluarga tersebut. Malam itu langit Mekah begitu tenang. Udara padang pasir menambah keheningan di rumah kecil keluarga Abdullah dan Aminah. Abdullah pun pamit kepada istrinya untuk berangkat bersama kafilah dagang ke negeri Syam. Aminah, perempuan terhormat dari Bani Zuhrah, menatap wajah Abdullah dengan penuh berkaca-kaca. Dia akan terus mengingat wajah Abdullah di dalam hatinya. Abdullah pun berangkat bersama kafilah dagang ke negeri Syam. Dalam dadanya, ia membawa harapan ketika kembali ke Mekah akan membawa banyak rezeki yang ia siapkan untuk bayi yang tengah dikandung oleh Aminah. Namun takdir Allah telah ditetapkan. Ketika pulang perjalanan dari negeri Syam berangkat kembali ke Mekah, Abdullah jatuh sakit. Kafilah dagang kembali ke Mekah, sedangkan Abdullah bin Abdul Muthalib tertinggal di Yasrib, di rumah saudara ibunya. Ia sendirian, ia kesepian, lalu takdir yang Allah tetapkan telah menghampirinya. Abdullah bin Abdul Muthalib telah meninggal. Berita kematian Abdullah sampai ke negeri Mekah bagaikan badai yang menghantam hati Abdul Muthalib dan mengguncang hati Aminah. Aminah tidak menangis. Ia hanya tertunduk sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Ia tahu di dalam perutnya ada cahaya, ada janin, dan ada calon seorang manusia yang akan mengguncang dunia. Muhammad, anak yatim sejak dalam kandungan. Ia akan lahir dalam kesedihan dan tumbuh dalam kasih sayang yang tertinggal dan akan menerangi dunia dengan wahyu yang abadi.